Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam bercurahkan kerinduan kepada sang proklamator Islam, baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati pembimbing Rumah Tahfiz Darul Razak, Ustaz Halub. Semoga Allah memberinya kesehatan, sehat badan, sehat dan lain-lainnya, dilancarkan rezekinya, serta diberikan kesabaran dalam mengurus kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang saya hormati teman-teman sekalian, teman seangkatan, adik kelas, abang kelas, semuanya yang saya hormati. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para penonton sekalian yang saya banggakan. Langsung saja, duduknya saya di sini sebagai MC, Master of Ceremony, yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara pertama ialah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Quran agar acara kita dapat lebih berkah pada malam hari ini, yang akan dibawakan oleh Ustadz Fathur Razi. Kepadanya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu yang telah dibawakan oleh Ustaz Fathur Razi. Semoga beliau sebagai pembaca dan kita sebagai pendengar mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, acara selanjutnya ialah kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Nurjat. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa berjumpa di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah. Dan selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena dengan jasa beliaulah kita masih bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz sebagai pembimbing kita, Ustadz Halub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan badan, jasmani dan rohani kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk ke kajian hari ini, yaitu tentang ibadah. Apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syariat, ibadah mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Kemudian definisi yang lain, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini maupun yang batin. Adapun dalil-dalil tentang ibadah ada pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh di sehari-hari ibadah seperti salat, zakat, sedekah, olahraga, tidur dan lain sebagainya. Selain daripada itu, ada satu ibadah yang sering sekali kita remehkan, yang padahal ibadah ini sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu menuntut ilmu, kajian, dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu atau kajian juga termasuk ke dalam ibadah. Jadi di kajian ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah kita di sini rutin diadakan kajian subuh atau juga ba'da maghrib. Nah, jangan kita gunakan waktu itu buat tidur, apalagi sampai main HP sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Memang tidur itu adalah bagian dari ibadah, tapi kalau tidurnya pas ada kajian, itu bukan tidur karena ibadah, tapi tidur karena malas. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Kembali lagi ke konteks. Ada sebuah kisah yang sedikit menarik tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang sangat rajin beribadah. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang tidak pernah lelah berpuasa dan salat, bahkan sampai melupakan hak-hak dirinya dan keluarganya. Rasulullah SAW kemudian mengingatkannya agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, karena ibadah yang baik adalah yang seimbang antara dunia dan akhirat.
banyak sekali orang yang mengatakan bahwasannya kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak ibadah, lupakan dunia gitu kata orang. Tapi yang sebenarnya yang seharusnya kita jalani adalah ibadah dibarengi dengan itu kerja balance. Seperti untuk akhirat salat, zakat, puasa, kajian, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan untuk dunia mencari duit, rezeki, terus makan ya, tidur dan lain sebagainya. Nah, seperti kata saudara kita hidup itu harus balance antara dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian untuk kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian dan bisa kita jalani semaksimal mungkin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan kultum yang sangat penting bagi kehidupan kita ya. Yang mana judulnya ialah ibadah. Ibadah itu bukan selalu tentang sholat. Ibadah itu banyak halnya seperti yang disebutkan oleh pengisi kita tadi ya. Seperti halnya zakat, puasa itu termasuk ibadah semuanya. Bahkan hal remeh seperti senyum pun itu termasuk ibadah. Maka dari itu janganlah kita bertemu orang cemberut atau tidak senang gitu. Bisalah senyum tipis-tipis gitu. Supaya kita mendapatkan ibadah walaupun hanya sedikit. Dan kita juga jangan boleh ibadah terus gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan keseharian juga. Gitu. Jadi harus balance ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup gitu. Lanjut acara selanjutnya ialah penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.